Oke, selamat pagi untuk para peserta didik kami semuanya. Semoga kalian dalam keadaan baik. Nah, sekarang kita bertemu lagi dalam mata pelajaran seni budaya. Nah, kalian tentu udah tahu kan siapa saya? Saya adalah Bapak R. Simatupang atau singkat dengan Pak RS. Nah, sekarang kita akan mempelajari seni rupa dua dimensi berdasarkan melihat model. Untuk apa kita mempelajari seni rupa dua dimensi berdasarkan melihat model? Tentu kalian penuh pertanyaan. Nah, untuk apa kita dipertanyakan ini? Untuk kita membuatkan suatu karya seni rupa dua dimensi. Apakah itu karya seni rupa dua dimensi? Tentu pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari, yaitu suatu karya seni rupa yang hanya dapat dilihat dengan dua dimensi. Apa itu karya seni rupa dua dimensi itu? Ya, salah satu contohnya adalah lukisan. Itu hanya dapat dilihat dengan dua dimensi, tidak dapat dilihat dari samping secara merata. Nah, sekarang yang perlu kita pelajari dalam pembuatannya itulah proses berkarya seni rupa dua dimensi. Nah, proses berkarya seni rupa dua dimensi itu tentu memiliki tahapan dan proses. Seorang seniman tidak mungkin dapat menciptakan suatu benda karya seni rupa apabila tidak memiliki prosesnya terlebih dahulu, yaitu dimulai dengan suatu motivasi atau gagasan ide. Salah satu contohnya gagasan idenya apabila kita melihat suatu benda mati atau benda hidup, baik yang besar atau yang kecil. Salah satu contohnya itu misalnya bunga. Nah, seorang seniman yang melihat suatu benda hidup, misalnya bunga atau pohon, pepohonan atau bahkan makhluk hidup lainnya, misalnya binatang dan lain sebagainya, pasti dia akan memiliki suatu ide atau gagasan untuk membuat suatu karya seni rupa dua dimensi tersebut. Nah, yang berikutnya adalah bahan. Nah, bahan itu diklasifikasikan menjadi dua, yaitu antara bahan alami dan bahan sintetis atau pabrikan. Bahan alami misalnya buah blueberry untuk membuat warna, dan sebagai kampasnya daun yang kering. Nah, seorang seniman dapat menciptakan suatu karya seni rupa dua dimensi dalam suatu medium atau daun yang kering itu menjadi suatu karya yang bagus. Nah, kalau bahan pabrikan yaitu bahan sintetis, misalnya cat warna, kanvas atau kertas. Tentu kita tahu kalau kertas itu tidak tercipta dengan begitu saja, melalui beberapa proses dalam pabrik, dan misalnya pensil warna dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah alat. Tentu seorang seniman harus memiliki alat, yaitu alat pengukur, alat penggambar atau pensil, alat pengering untuk mengeringkan catnya, dan lain sebagainya. Alat itu sangat perlu untuk membuat suatu karya seni rupa dua dimensi. Yang berikutnya adalah teknik. Seorang seniman harus memiliki teknik yang sangat bagus. Nah, misalnya teknik yang diperlukan itu ialah teknik memegang kuas, teknik menggambar dalam kanvas, dan teknik dalam pengolahan cat, di mana teknik itu apabila bersatu padu dengan baik, teknik itu dapat menciptakan suatu karya seni rupa yang mempunyai nilai yang tinggi dan mempunyai nilai jual yang sangat bagus. Nah, sekarang dalam modul yang telah kami bagi, yaitu modul 3, di sini kalian harus membuat seni rupa dua dimensi berdasarkan melihat model. Untuk anak didik kami, untuk kami dalam modul 3 itu terdapat 3 soal. Nah, yang paling menarik adalah soal nomor 3. Di situ kalian dituntut untuk membuat suatu karya seni rupa dua dimensi, yaitu lukisan kalian di buku gambar masing-masing
buatlah dengan secara menarik mungkin dan serapi mungkin, bahkan sebagus mungkin, dan itu akan membuat nilai kalian menjadi bagus tentunya. Tetapi satu syarat, jangan kalian kasih atau jangan dibuat oleh orang terdekat kalian, harus dengan nilai kalian sendiri atau buatan kalian sendiri, dan itu akan meningkatkan nilai kalian dan kreativitas kalian. Oke anak didik kami, selamat bekerja, jaga jarak, pakai masker, social distancing paling utama. Sekian dan terima kasih, selamat mengerjakan.